Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Arianti dari Prodi 4 PAIB dengan nomor NIM 2019 151345991. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan Bapak, yaitu yang pertama adalah tentang apa masalah pendidik guru Islam saat ini dan bagaimana solusinya. Yaitu rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan rendah, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore dan atau malam hari, pedagang pulsa ponsel dan sebagainya. Dengan adanya undang-undang guru dan dosen, barangkali sekarang kesejahteraan guru dan dosen atau PNS agak lumayan. Pasal 10 undang-undang itu sudah memberikan jaminan kelayatan hidup. Di dalam pasal itu disebut guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok. Walaupun guru bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi guru merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi sebagai cermin kualitas. Tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang ke-B, kondisi sekarang ini, pendidik Islam berada pada kondisi determinisme, historik, dan realisme. Dalam arti bahwa satu sisi umat Islam berada pada romantisme historis, di mana mereka bangga karena pernah memiliki para pemikir-pemikir dan ilmuwan-ilmuwan besar dan mempunyai kontribusi yang besar pula bagi penggunaan peradaban dan ilmu pengetahuan dunia, serta menjadi transmisi bagi khazanah Yunani. Namun di sisi lain, mereka menghadapi sebuah kenyataan bahwa pendidikan Islam tidak berdaya dihadapkan kepada realitas masyarakat industri dan teknologi modern. Ini jelas tidak akan mampu mewujudkan anak didik yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional sendiri, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Yang C, kurikulum adalah semua berencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan pula sebagai semua usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan oleh siswa sekolah, kelebihan atau kelemahan sumber daya manusia, manajemen maupun dana. Sementara itu, kita mengetahui bahwa jika suatu lembaga pendidikan ingin tetap eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang semakin kompetitif seperti sekarang, ini harus didukung oleh ketiga hal tersebut, yaitu sumber daya manusia, manajemen, dan dana. Kita menyadari bahwa saat ini lembaga pendidikan tinggi Islam masih belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Di sisi lain, masyarakat masih memposisikan lembaga pendidikan Islam sebagai pilar utama yang menyangga kelangsungan Islam dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu memberi rahmat bagi seluruh alam. Tujuannya adalah agar sesuai dengan potensi diri dan budaya yang mengakar pada jati diri bangsa yang Pancasila. Jangan sampai kebijakan dan pendidikan nasional memperlemah dan memperbodohi rakyat. Tetapi pikirlah kualitas, masa depan, dan kelangsungan hidup bangsa ini untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berbudaya tinggi. Menyatakan bahwa metode pendidikan Islam yang saat ini digunakan oleh para pendidik itu merupakan hasil dari metode yang dikembangkan oleh
dikembangkan orang barat. Karena saat ini kita dengan mudah mengakses sumber referensi itu dan dapat digunakan untuk memperbaiki cara dan strategi pembelajaran kita. Metode yang kita terapkan itu misalnya metode ceramah, brainstorming, soal jawab, diskusi, sosiodrama, bermain, resitasi, dan lain-lain. Untuk mengimplementasikan metode itu, maka diperlukan cara yang tepat dari para guru agar kompatibel dengan visi misi materi, tujuan materi, dan karakteristik materi. Dan yang D, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar. Seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Yang ke E, masyarakat dan pesantren yang hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Terlepas dari tujuan pemindahan sistem pembinaan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu, tetapi kalau yang dipindahkan pembinaannya hanya madrasah negeri saja, hal itu tidak bijak. Itulah sebabnya sampai kini pendidikan di madrasah masih kental dengan ilmu keagamaan yang di dalam ini adalah agama Islam. Di Indonesia munculnya madrasah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga pesantren salafiyah dan para kiai yang mengajar sekaligus mengelola lembaga pesantren itu sendiri. Asal muasal tumbuhnya madrasah di Indonesia dimulai dari pesantren yang waktu itu berkembang pesat di tengah masyarakat luas. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan masyarakat, dan jelaskan pula apa yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam, yaitu pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat juga dapat diartikan sebagai golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah sebagaimana disebutkan di atas bukanlah masalah yang sederhana, tetapi memerlukan penanganan yang multidimensi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk masyarakat dengan segala macam bentuk partisipasinya. Melihat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, maka perlu ditingkatkan lagi baik kualitas dan intensitasnya. Belajar merupakan ibadah. Kepada para pengelola lembaga pendidikan Islam hendaknya memprogramkan pendidikan vokasional, profesional, pendidikan ke arah perubahan dan membangun, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, dan pendidikan kultural dan pengisian waktu. Selain pendidikan baca, tulis, fungsional dan kepada setiap individu, dan pengelolaan pendidikan dapat mempraktekkan strategi pendidikan seumur hidup yang telah dikemukakan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan life education? Bagaimana pandangan Islam dengan life education? Sejauh mana life education untuk mencipta civil society? Dan apa usaha Anda ke depan untuk melakukan
mengimplementasikan serta membudayakan life education di lingkungan tempat tinggal Anda, yaitu life education artinya belajar untuk hidup berdasarkan pembahasan di atas. Dapat disimpulkan konsep lifelong education dalam Islam adalah bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga ke liang lahat. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara formal, non-formal, dan informal yang berlangsung di sekolah, lembaga-lembaga kursus, dan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam masyarakat. Bahwa dalam pandangan Islam, sesungguhnya pendidikan tidak dimulai dari sejak kelahiran, tetapi sebelum proses pernikahan. Sudah ada pendidikan di dalamnya, yaitu seseorang yang diperintahkan untuk memilih calon istri yang soleha. Implikasi lifelong education atau pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan memprogramkan pendidikan baca tulis fungsional, pandai membaca, menulis, dan menghitung, baik bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Memprogramkan pendidikan vokasional, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, dan pendidikan kultural, dan pengisian waktu dan strategi lifelong education dalam pendidikan Islam meliputi dua hal utama, yaitu konsep pendidikan seumur hidup dan arah pendidikan seumur hidup. Pada konsep pendidikan seumur hidup dikenal adanya 4 macam konsep kunci, yaitu konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri, konsep belajar seumur hidup, konsep pelajar seumur hidup, dan kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Di Indonesia, istilah civil society telah lama menjadi perbincangan di antara para ilmuwan ataupun para pakar. Beragam istilah mereka digunakan dalam perbincangan. Ada yang menggunakan istilah civil society, masyarakat sivil, atau pula yang memakai istilah masyarakat madani. Perbincangan istilah tersebut tidak lain mengarah pada bagaimana melakukan usaha-usaha penguatan masyarakat. Masyarakat yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, memahami nilai-nilai pluralisme dan berkeadaban. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia dituntut pula mampu memainkan peran dalam membentuk tatanan civil society. Proses pengembangan kapasitas fungsional lembaga pendidikan seperti madrasah dalam ikut serta memberikan kontribusi dalam bentuk tatanan civil society. Mensosialisasikan pentingnya menerapkan gaya hidup sehat dan membantu warga untuk menerapkan gaya hidup sehat. Yang keempat, ciri-ciri konsep NU dan Muhammadiyah. Kontribusi NU dan Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam di Indonesia dan apa letak perbedaan dan persamaan NU dan Muhammadiyah, dan bagaimana sikap Anda terhadap kedua organisasi tersebut terbesar di Indonesia. Secara garis besarnya muncul 3 istilah, yaitu tarbiyah, taklim, dan takdim. Intelektual muslim yang otoritatif di bidangnya, Syed Muhammad Naqwi Al-Attas, lebih cenderung menggunakan istilah takdim daripada istilah yang lain dengan argumen yang ilmiah. Muhammadiyah adalah di bidang pendidikan yang sistem pengajarannya berpelakan sistem sekolah negeri. Sistem pendidikan dan pengajaran tersebut bukan dimaksud untuk menciptakan sendiri suatu sistem pendidikan Islam, melainkan untuk mengorganisasikan sistem pendidikan swasta yang sejajar dengan sistem nasional. Benteng perlawanan terhadap golongan pembaharu yang didirikan kalangan tradisi di Pulau Jawa termasuk Nahdlatul Ulama didirikan dalam tahun 1926. Kehadiran dan kelahiran NU sebagai organisasi para ulama di tengah-tengah masyarakat yang plural dan majemuk seperti Indonesia bukanlah suatu kebetulan. Terhadap pilihan-pilihan logis dan sadar atas terbentuknya NU oleh para ulama tradisional waktu itu, jika diteliti secara seksama, sejak kelahiran NU telah dihadapkan para pertarungan ideologi yang ada sebelumnya. Tidak hanya ideologi keagamaan yang ada di tanah air, tetapi
Dan ini yang lebih penting adalah ideologi yang diimpor dari Mesir dan Saudi Arabia. Berbeda dengan ormas keagamaan lainnya, kehadiran NU merupakan bagian dari desakan lokal untuk merawat tradisi yang saat ini terancam oleh kalangan reformis dan modernis Muhammadiyah. Syarikat Islam dan Al-Irsyad ini adalah faktor dari dalam atau internal di tanah air. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.